Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih melapangkan hati kita untuk kembali menyimak kajian kita, yaitu perjalanan setelah kematian, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra. Untuk kali ini kita akan lihat bagaimana Imam Al-Qurtubi menggambarkan kepada kita tentang hari kiamat. Di sini beliau akan memaparkan secara rinci, tentunya paparan beliau ini berdasarkan hadis-hadis yang telah beliau kumpulkan tentang proses penghisapan di hari kiamat. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum, bagaimana gambaran Imam Al-Qurtubi tentang hari hisab ataupun proses penghisapan? Qala Al-Qurtubi musawwiran mashhad al-hisab. Berkata Imam Qurtubi menggambarkan tentang hari hisab. Fa idza ba'atsa al-'ibad fa idza bu'itsa al-'ibadu min quburihim ilal mauqifi, apabila para hamba sudah dibangkitkan dari kuburan mereka dan digiring ke padang mahsyar, wa qamu fihi masyaallah, dan mereka berdiri di sana hingga selama yang Allah kehendaki, hufatan uratan, di mana mereka pada waktu itu dalam keadaan tak beralas kaki, bahkan tidak memakai busana sedikit pun. Waja'a waqtal hisab alladhi yuridullahu ayyuhasibahum fih, hingga akhirnya sampailah waktu hisab yang Allah kehendaki untuk menghisab mereka, para hamba maksudnya. Wa amara bil kutubil lati katabaha al-kiramul katibun bi dzikri a'malin nasi fa'atuha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memberikan buku catatan amalan yang telah ditulis oleh malaikat kiraman katibin. Faminhum may yu'ta kitabahu biyaminih, di antara mereka ada yang faminhum may yu'ta kitabahu biyaminih, di antara mereka ada yang bukunya diberi dari sebelah kanan. Faulai qaumus su'ada, mereka lah orang-orang yang su'ada, yang bahagia. Wa minhum may yu'ta kitabahu bishimalihi aw wara'a dhahrihi, di antara mereka ada yang diberi kitab catatan amalannya dari sebelah kiri atau sebelah belakang mereka. Wa humul asyya, mereka lah orang yang celaka, orang yang menderita. Fa inda dzalika yaqra'u kullun kitabu fihi yaqra'u kullun yaqra'u kullun kitaba bihi. Pada saat itu semua akan membacakan kitab-kitab yang diberikan kepada mereka. Wa ansyadu, dan
dalam sebuah syair Arab disebutkan, mathalu wuqufika yawmal ardi uryanan mustawhishan qalqal ahsya'i hayrana. Bayangkan bagaimana kamu berdiri di hari engkau berhadapan dengan Allah dalam keadaan tidak berbusana, dipenuhi dengan rasa takut, cemas dan bingung. Wan naru talahhaba min ghaizin wa min hankin 'alal usati wa rabbul 'arsy ghurbana. Sementara neraka jahanam itu bergelora, bergejolak karena marah dan geram dengan orang-orang yang durhaka, dan Allah Subhanahu wa taala Rabbul 'Arsy juga marah kepada mereka. Iqra kitabaka ya ibadi ala mahlin fahal tara fi harfan ghairu ma kana. Allah berkata kepada mereka, wahai para hamba, bacalah catatan amalanmu dengan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Apakah di sana ada kamu dapati kekeliruan? Kekeliruan di sini, apakah di sana ada dosa yang dicatat padahal kamu tidak lakukan, atau ada amalan yang kamu lakukan tapi tak tercatat? Lamma qara'ata wa lam tunkir qira'atahu iqrarun min 'arfi man 'arafa al-asya'i 'urfana. Dan di saat kamu membacanya, kamu tidak akan mengingkari apa yang kamu baca sebagai pengakuan bagi orang yang mengetahui. Wa nadal jalilu khuduhu ya malaikati amdu bi'abdin usah linnari atshana. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai malaikatku, tangkap mereka, pegang mereka, dan seret orang-orang yang durhaka tersebut ke dalam api neraka yang menyala. Wal musyrikuna ghadan fin nari talahhabu wal mu'minuna bidaril khuldi sukana. Dan orang-orang musyrik besok akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, dan orang-orang mukmin akan masuk ke dalam ke surga, ke kampung surga sukana, ya selamanya. Fiddar khuldi sukana, dan orang-orang mukmin akan masuk ke dalam kampung yang kekal dan tinggal di sana. Demikian ikhwah, ini sudah kita baca di kajian lalu. Tapi kita lanjutkan. Fatawahham nafsaka ya akhi idza tatayyaratil kutub. Kamu bayangkan wahai saudaraku, bagaimana keadaanmu di saat buku catatan amalanmu itu berterbangan ke arahmu. Wa nusibatil mawazin, dan diletakkanlah timbangan yang akan menimbang amalanmu, kata Imam Qurtubi. Wa qad nudita bi ismika ala ru'usil khalaik. Di saat itu kamu akan dipanggil, namamu akan disebut, kamu akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Pada waktu itu semua makhluk, semua manusia berada di satu tempat, yaitu padang mahsyar, dan waktu itu kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina fulanun bin fulan? Mana si fulan bin fulan? Aina fulanu bin fulan? Aina fulanu bin fulan? Siapa? Mana dia? Mana si fulan bin fulan? Halumma ilal ardi 'ala Allah taala. Ayo silahkan ke depan. Ayo silahkan menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan di saat itu dipanggillah orang yang memang akan disidang, orang yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka maju ke depan, yang dipanggil maju ke depan. Wa qad wukilatil malaikatu bi akhdhika wa qarrabatka ila Allah. Di saat itu malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegangmu dan membawamu hingga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamna'uha ishtibahul asma'i bi ismika wa ismi abik. Sungguh jika ada orang lain yang memiliki persamaan sama namanya dengan samamu dan nama ayahnya dengan namamu, sungguh itu tidak berpengaruh sedikit pun. Kenapa? Idza arafta annakal muradu bid-du'a idza qara'an nida qalbuk. Karena ketika panggilan itu dikumandangkan, maka hatimu akan terketuk bahwasanya kamu yang dipanggil.
Jadi ikhwah, di sini Imam Qurtubi menyatakan bahwasanya kalaupun ada di antara manusia, mungkin banyak ya, mungkin banyak namanya sama dengan nama ayahnya. Mungkin ada ratusan orang yang namanya sama, namanya dan nama ayahnya sama dengan yang lain. Mungkin ada 100, 200 orang, itu mungkin ribuan orang. Misalnya si fulan namanya Abdullah, Abdurrahman, nama ayahnya Abdullah. Karena yang dipanggil adalah namanya dan nama ayahnya. Ya, jadi kalau dia namanya Abdurrahman, ayahnya Abdullah, maka akan dipanggil Abdurrahman bin Abdullah. Abdurrahman bin Abdullah. Mana Abdurrahman bin Abdullah? Tapi bukankah Abdurrahman bin Abdullah mungkin tidak hanya satu orang yang memiliki nama seperti itu? Mungkin ratusan, mungkin ribuan orang sejak zaman dahulu sampai sekarang. Yang namanya persis ya, dan nama ayahnya persis sama dengan yang lain. Namun pada saat itu kata Imam Qurtubi, ketika dipanggil mana fulan bin fulan, Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang dipanggil, dan Anda akan terketuk hati Anda bahwasanya Andalah yang dipanggil. Sementara nama-nama yang lain yang namanya sama seperti Anda, nama ayahnya sama seperti nama Anda, nama ayah Anda, dia tidak terketuk sama sekali. Begitulah ikhwah luar biasanya hari di padang mahsyar di saat kita dipanggil. Intinya siapa yang dipanggil maka dia yang akan datang. Siapa yang dipanggil dia akan datang walaupun namanya sama dengan yang lain. Fa'alim ta'annakal matlub. Di saat dipanggil, taulah engkau yang dipanggil. Yang lain yang merasa nggak dipanggil walaupun namanya sama, nama ayahnya sama, mereka tidak akan terketuk hatinya. Fartada'at faraisuk. Di saat itu gemetarlah badanmu. Wattarabat jawarihuk. Ya. Fartada'at faraisuk wattarabat jawarihuk. Di saat itu gemetarlah semua badan dan jasadmu. Wa taghayyara launuk, berubahlah warnamu. Wa tara qalbuk, dan jantungmu pun akan berdetak kencang. Wa takhatta bika sufuf ila rabbikal li'ardil alaih, maka saf pun akan merenggang mempersilahkan engkau untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya saf, karena waktu itu manusia berdiri bersaf-saf, dan saf pun akan membukanya, memberikan kamu jalan agar kamu bisa berjalan mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah rahimanallahu ikum, wal wukuf baina yadaik, agar kamu bisa berdiri di hadapan, langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqad rafa'a al khalaiqu ilaika absarahum. Di saat itu semua mata tertuju kepada dirimu. Di saat itu semua mata tertuju pada dirimu. Wa anta fi aidihim, dan engkau pada saat itu berada di hadapan mereka, di hadapan seluruh makhluk. Wa qad tara qalbuk, hatimu berdebar kencang. Washtadda ra'buk, dan memuncaklah rasa takutmu, rasa cemasmu. Li'ilmika aina yuradu bika, karena engkau tahu ya kemana engkau nanti akan diletakkan. Fatawahhama nafsak, bayangkan dirimu wahai para pemirsa, wahai para pembaca, wa anta baina yaday rabbik, di saat itu engkau berada berdiri di hadapan Tuhanmu. Engkau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fi yadika sahifatun mukhbiratun bi'amalik, di tanganmu ada buku catatan seluruh amalan yang pernah engkau lakukan semasa di dunia. La tughadiru baliyata kitmatiha, yang kitmatiha wala mukhbi'ata asraratiha. Dan buku ini tidak melewatkan semua rahasia dan apa yang disembunyikan. Semua yang rahasia, amalan yang pernah dirahasiakan, perbuatan yang disembunyikan, yang tidak diketahui oleh orang lain, di buku ini tercatat seluruhnya. Wa anta taqra'u ma fiha bilisanin kalilin wa qalbin munkasirin. Pada saat itu engkau membacanya,
membaca amalan-amalanmu, catatan amalanmu dengan lisan yang keluh dan dengan hati yang hancur. Wal ahwalu muhdiqatun bika min baini yadayka wa min khalfik. Sementara suasana yang mengerikan, yang sangat dahsyat mengelilingimu dari depan dan dari belakang. Wa kam min baliyatin qad kunta nasitaha dzakkarakaha. Berapa banyak rahasia-rahasia yang engkau sendiri lupa. Buku ini mengingatkan engkau. Jika ada kita pernah berbuat sebuah perbuatan yang rahasia, bahkan mungkin istri kita, pasangan kita, orang-orang yang terdekat kita tidak mengetahuinya, bahkan mungkin kita sendiri sudah lupa perbuatan tersebut, buku ini akan mengingatkan engkau kembali. Buku ini. Wa kam min sayyi'atin qad kunta akhfaitaha qad azharaha wa abdaha. Berapa banyak keburukan-keburukan yang kamu sembunyikan. Buku ini akan memunculkan kembali, akan menampakkan rahasia itu. Tidak ada lagi rahasia pada saat itu. Wa kam min amalin dhananta annahu salimalaka wa khalasa farduk wa khalas. Berapa banyak amalan-amalan yang kamu kira bahwasanya amalan tersebut dapat menyelamatkanmu, dan amalan tersebut kamu kira kamu dapat menjadikan dirimu tergantung pada amalanmu. Artinya berapa banyak amal-amalan yang kamu berharap amalan ini bisa menyelamatkanmu. Kamu berharap amalan ini bisa kamu banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faraddahu 'alaika fi dzalikal mauqif wa ahbatahu. Ba'da an kana amaluka fihi 'aziman. Ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut, dan Allah anggap tidak ada, Allah hapus. Padahal kamu sangat berharap besar dengan amalan tersebut. Di sini Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwasanya setiap manusia itu punya amalan-amalan yang tentunya dia berharap besar dari perbuatan baik yang pernah dia lakukan. Dia berharap sangat bahwasanya amalan ini bisa menyelamatkan dia dari kedahsyatan hari itu. Bisa menyelamatkan dia dari murkanya Allah. Bisa menyelamatkan dia dari ancaman api neraka. Ternyata la haula wala quwata illa billah, amalan yang kita harapkan itu ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak. Tak diterima. Ternyata Allah hapuskan kebaikan-kebaikan itu, ikhwah. Mungkin karena satu sebab. Di antara sebabnya yang telah kita pelajari, yaitu dikarenakan ketidakikhlasannya ketika kita melakukan perbuatan tersebut. Ketidakikhlasan kita ketika kita melakukan amalan kebaikan tersebut. Sebagaimana yang telah kita sebutkan hadisnya bahwasanya inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati rajulun ustushhida. Sesungguhnya orang yang pertama sekali dihisab, yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang mati syahid. Bukan penzina, bukan penjudi, bukan pengedar narkoba, bukan, tapi yang syahid tewas dalam jihad perang benar-benar fi sabilillah. Fa'arafaha ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dan dia mengingatnya. Fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan perbuatanmu tersebut, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dia katakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, qataltu fika hatta istashhadu. Aku telah berperang di jalanmu hingga aku tewas. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong, kamu pendusta. Ikhwah, sebuah pengorbanan yang luar biasa. Sampai mengorbankan satu-satunya miliknya, itu nyawanya. Tapi ternyata amalan yang sangat kita harapkan,
Diharapkan oleh orangnya untuk menyelamatkan dia dari ancaman neraka, menyelamatkan dia dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dengan amalan ini dia mendapat ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah tolak. Kadzabta, kata Allah, kamu pendusta. Innama qatalta liyuqalu lakal jari. Kamu itu bertempur hingga engkau tewas agar orang-orang memujimu, mengatakan kepadamu, mensematkan pada dirimu bahwasanya engkau adalah seorang pemberani, gagah perkasa, pahlawan. Faqad qil. Sungguh orang-orang telah memberimu julukan seperti itu. Sudah, kamu sudah dapatkan apa yang kamu inginkan. Kemudian summa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Akhirnya yang tadi tewas dalam jihad fisabilillah, yang tidak ikhlas karena Allah, diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah, sebuah amalan yang sangat diharapkan dapat menyelamatkan kita, ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Qurtubi. Berapa banyak amalannya kita harap amalan ini bisa menyelamatkan kita. Faraddahu. Ternyata Allah tolak. Ya Allah tolak. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa ya hasyrata qalbuk. Sungguh pada saat itu kamu sangat merana. Wa ya asafa. Wa ya asafuk ala ma farratta fihi min taati rabbik. Sungguh kamu sangat menyesal pada saat itu terhadap ketaatan-ketaatan yang telah kamu lalaikan. Karena kamu di dunia telah melalaikan ketaatan Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang kitab catatan amalannya, yang catatan amalannya itu diberikan dari sebelah kanan, fa'alima annahu min ahlil jannah, maka sadarlah dia, taulah dia bahwasanya dia termasuk penduduk surga. Fayaqul, dia berkata, ha umuqra'u kitabiyah. Dia akan berkata, ini bukuku, silahkan dibaca. Masya Allah, sangat senang pada saat itu. Ha umuqra'u kitabiyah, sambil berteriak, ini bukuku, silahkan kalian baca. Dia bangga dengan ini, ikhwan. Tidak apa-apa pada saat itu bangga, ya, karena dia sudah melewati berbagai macam tantangan dan rintangan. Itu merupakan hasil dari apa yang dia lakukan semasa di dunia. Ha umuqra'u kitabiyah, hei, ini bukuku, silahkan kalian baca, silahkan kalian baca. Wa dzalika hina ya'dhanullahu fayaqra'u kitabah. Demikian itu setelah dia mendapat izin dari Allah dan setelah dia membaca bukunya. Allah izinkan, silahkan kamu baca bukumu. Dia pun baca. Ketika melihat ternyata Allah Subhanahu wa taala nampakkan kebaikannya, Allah ampunkan dosanya, dan Allah tetapkan dia sebagai penduduk surga, dia pun berteriak sekencang-kencangnya. Insyaallah. Fa idza kana rajulu ra'san fil khairi yad'u ilaihi. Apabila seseorang itu adalah orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan dan mengajak pada kebaikan tersebut, wa ya'muru bihi, dia orang yang memerintahkan untuk melakukan kebaikan, fayaktsuru tabi'ahu alaih, sehingga orang-orang pun banyak mengikuti kebaikan yang dia seru. Du'iya bi ismi wa ismi abih, maka dia pun juga dipanggil dengan namanya dan dengan nama ayahnya. Fa yataqaddamu hatta idza dana akhrajalahu kitabun abyad. Ketika dia sudah mendekat, maka dikeluarkan kepadanya buku yang berwarna putih. Fi batini sayyi'ah wa fi dhahirihi al-hasanat. Di dalamnya tercantum keburukan-keburukan dan di luarnya tercantum kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Fayabda'u bi sayyi'ati fayaqra'uha fayashfaqu wa yusaffiru wajhahu wa yataghayyar launuhu. Dia memulai baca dari dalam.
Dia mulai baca semua keburukan-keburukannya. Yang dia baca awalnya bukan kebaikan, tapi yang dia baca adalah keburukan-keburukannya, dosa-dosanya. Ya ikhwah, siapa yang gak ada dosa? Itulah yang dia baca. Dan ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baca keburukan-keburukannya. Kemudian hingga dia pun takut, ketakutan. Pucat masai wajahnya, berubah warnanya. Kemudian faida balagha fi akhiril kitab. Setelah dia baca keburukan-keburukannya, berubah warnanya, pucat masai wajahnya, takut pun mulai memuncak. Ternyata di akhir catatan, wajada fihi hadhi sayyatuka faqad ghafartu laka. Dia dapatkan ternyata di situ ada pernyataan, ini semua adalah perbuatan burukmu, aku sudah ampuni. Allahu Akbar. Saya kira tidak ada seorang pun yang bahagia sebahagia itu semasa alam terbentang. Itulah momen yang paling bahagia. Ikhwah, setelah kita cemas, ketakutan yang bersangatan, wajah berubah, pucat masai, gemetar, ternyata di akhir kitab, ini semua adalah perbuatan burukmu dan aku telah ampuni. Allahu Akbar. Ternyata Allah ampuni. Itu rasa syukur yang luar biasa, ikhwah. Ternyata Allah ampuni. Kemudian fayafrahu inda dzalika farhan syadidan. Saat itu sangat bahagia, sangat bahagia. Summa yuqallibu kitabahu fayaqra'u hasanatahu. Kemudian dia balik lagi bukunya dan dia baca kebaikan-kebaikannya. Fala yazdadu illa farhan. Setelah dia membaca perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukan semasa dunia, maka bertambah lagi kebahagiaannya, ikhwah. Hatta idza balagha akhir kitab wajada fihi. Hingga ketika sudah sampai di akhir kitab, di akhir catatan, hadhihi hasanatuk, dia dapati di situ ada bacaan, ini semua adalah kebaikan-kebaikanmu. Ini adalah kebaikan-kebaikanmu. Faqad du'iftu laka. Sungguh aku telah melipat gandakan kebaikan-kebaikanmu ini. Fayabyadu wajhuhu. Maka wajahnya pun cerah ceria. Wa yu'ta bitajin. Dan dia pun diberikan mahkota. Fayudha ala ra'si, letakkan di atas kepalanya, di kepalanya. Wa yuksa bihullataini, dan dia pun diberikan pakaian 2 potong. Tadi kan sebelumnya kan telanjang, tidak pakai baju. Setelah itu semua diberikanlah dia 2 pakaian yang indah, diletakkan di kepalanya berupa mahkota. Wa yuhla kullu mifsalin fihi. Setiap sendi ada perhiasannya. Masyaallah. Wa yatulu sittina zira'an. Pada waktu itu tingginya yaitu setinggi 60 hasta. Wa hiya qamatul Adam. Itu merupakan tingginya Nabi Adam. Fayuqalu lahu, lantas dikatakanlah kepadanya, intalik ila ashabika fabashirhum. Kemudian dikatakan kepadanya, ini kan orang yang tadinya orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan, kemudian dia mengajak orang-orang pada kebaikan, ya. Setelah dia mendapatkan keistimewaan dan penghargaan kemuliaan seperti ini, Allah katakan, kamu pergi ke tempat teman-temanmu yang ikut mengikuti dia, ya, yang mengikuti dia. Fabashirhum, berikan mereka kabar gembira. Fa akhbirhum anna likulli insan minhum misla hadza. Beritahukan kepada mereka bahwasanya semua mereka yang mengikutimu akan mendapatkan seperti yang engkau dapatkan. Allahu Akbar. Tak tanggung, ikhwah. Ya. Semua bergembira. Fa idza adbara, ketika dia akan pergi, ya, ketika dia pergi, kan Allah Subhanahu wa taala kan menyuruh dia untuk menceritakan apa yang Allah pesankan untuk dia. Kalau kamu pergi ke tempat teman-temanmu, dan beritakan kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan apa yang engkau dapatkan sekarang. Ikhwah, ini kan berita baik, ya. Ini berita baik. Dan kita juga membawa berita baik untuk diri mereka.
Kita ikhwah, apabila kita mendapat misalnya ada hadiah, kita mendapatkan hadiah, nggak usah banyak-banyak lah, paling 5 juta aja. Kemudian orang yang memberikan 5 juta itu kepada kita, coba kamu kasih beritahukan kepada teman-temanmu yang terdekat, mereka juga akan diberi 5 juta. Ini kan berita yang baik ikhwah. Hanya 5 juta, kita sudah senang luar biasa. Apalagi membawa berita bahwasanya mereka juga kan masing-masing mendapatkan 5 juta. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang enggak senang membawa berita ini? Ya. Fa idza adbara. Ketika dia mulai pergi, ya tentunya menemui teman-temannya. Qala, dia berkata, "Ha umuqra'u kitabiyah." Hei teman-teman, ini bukuku, silakan baca. Ini buku catatan amalanku, silakan baca. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan bertemu. Aku yakin ini akan terjadi. Hisab ini terjadi. Aku sudah yakin sejak dahulu. Qala ta'ala, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan dia mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Ai mardiyah. Faqad radiyah. Sungguh Allah telah meridhoi dia. Fi jannatin 'aliyah. Ai fis sama, yaitu di surga yang tinggi, artinya di langit. Qutufuha, dan ya yang rantingnya itu dekat. Thimaruha wa anaqiduha, buah dan rangkaian buah dan ranting-ranting itu dekat, seperti yang telah kita sebutkan ikhwah. Daniyah, yaitu udniyat minhum, di mana itu akan didekatkan kepada mereka. Yang lalu telah kita bahas bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan buah, ya kita akan manjat, atau kita upahkan orang untuk mendapatkannya, untuk memanjatnya. Kemudian barulah kita bisa menikmatinya. Tapi di surga kelak ikhwah, di surga kelak ketika seorang ingin suatu buah, dia tidak perlu memanjat. Ranting itu yang akan mendekat ke arah dia, dan dia berada tak bergeser dari tempatnya. Dia tinggal petik dan tinggal makan. Tak perlu dicuci-cuci dulu, tak perlu ikhwah. Nggak seperti sekarang. Seenak-enak buah yang datang dari luar, kita tetap khawatir. Kita harus cuci bersih terlebih dahulu. Surga tidak ikhwah. Tidak. Ranting tersebut akan mendekat ke arah kita dan tinggal kita petik dan tinggal kita makan. Itu yang dimaksud ikhwah. Fayaqulu li ashabihi. Dia berkata kepada teman-temannya. Dia kan mendekat kepada teman-temannya. Hal ta'rifuna nih? Dia tanya. Kalian kenal dengan aku? Fayaqulun. Mereka mengatakan, qad ghamaratka karamatullah. Min aina anta? Kamu ini telah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kamu dari mana? Kata teman-temannya. Fayaqulu ana fulan bin fulan. Saya itu si fulan bin fulan. Kalau yang kita berikan tadi namanya fulan bin fulan, Abdurrahman bin Abdullah. Saya Abdullah bin Abdurrahman. Liyubashiru kullu minkum misla hada. Aku ditugaskan oleh Allah untuk memberikan kalian kabar gembira. Kalian mendapatkan apa yang aku dapati.
kalian akan mendapatkan apa seperti yang aku dapati sekarang. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, ai qaddamtum fi ayyamid dunya. Allah mengatakan, dia dan teman-temannya, silahkan kalian makan dan minum dengan lezat, nikmati makan dan minum bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena dikarenakan amalan yang pernah kalian lakukan di masa dunia kalian. Sekelompok orang merasa bahagia, ikhwah, teman dia dan teman-temannya. Kita kalau bahagia sendiri mungkin tidak sama rasanya. Kalau kita bahagia beramai-ramai, ada temannya ikut bahagia, waktu itu tidak ada yang namanya iri, ya. Waktu itu tidak ada namanya iri, tidak ada yang namanya dengki. Semua merasakannya kebaikan-kebaikan. Fa idza kana rajulu ra'san fi syarr yad'u ilaih. Namun apabila seseorang itu orang yang terdepan dalam melakukan keburukan, naudzubillah min dzalik, dan mengajak pada keburukan, wa ya'muru bihi, bahkan menyuruh orang lain untuk melakukan keburukan, fayakthuru tabi'uhu alaih, bahkan banyak orang yang mengikuti dia, fanu dia bi ismi wa ismi abih, maka dia pun dipanggil dengan namanya dan dengan nama ayahnya, fayataqaddamu ila hisabih, maka dia pun maju untuk dihisab, fayukhriju lahu kitabun aswad, dan dikeluarkan untuk dia kitab yang berwarna hitam. Kalau yang pertama tadi putih, ya, untuk dikeluarkan kepadanya kitab yang berwarna hitam, bi khattin aswad, dengan tulisan berwarna hitam, fi batni hasanat wa fi dhahiri sayiat, di bagian dalamnya itu tertulis kebaikan dan di bagian luarnya keburukan. Maksudnya kalau bisa kita katakan, di halaman depannya itu kebaikan, di halaman belakangnya itu keburukan. Kalau yang orang yang mengajak pada perbuatan baik tadi kan di halaman-halaman depan itu keburukan, di halaman-halaman belakang kebaikan. Ini kebalikannya. Fabada abil hasanati fayaqra'uha, maka dia pun mulai membaca kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Karena yang tercantum di halaman-halaman depan itu kebaikan-kebaikan saja. Faqad ruddat 'alaika wa yasudu faqad ruddat 'alaika. Fabada abil hasanati fayaqra'uha, maka dia pun mulai membaca halaman-halaman depan, yaitu kebaikan-kebaikan. Fayadhunnu annahu sayanju, dan dia merasa dia akan selamat. Dia merasa selamat saya ini. Fa idza balagha akhirul kitab, ketika sampai bacaannya di akhir kitab, wajada fihi hadza hasanatuka wa qad ruddat alaika, ternyata di akhir halaman kebaikan tersebut tercantum, inilah kebaikan-kebaikanmu dan semua kebaikanmu tertolak. La haula wala quwata illa billah. Semua kebaikannya tertolak. Setelah dia berharap, setelah dia merasa dia akan selamat dari ancaman neraka, ternyata di akhir halaman kebaikannya tertulis semua kebaikanmu ditolak. Akhirnya fayasudu wajhuh, wajahnya pun menghitam, wa ya'lu huznuh, dan kesedihannya pun memuncak, wa yaqnatu minal khair, dan dia pun putus asa atas kebaikan. Summa yuqallibu kitabahu fayaqra'u sayyi'atihi, kemudian dia kembali membaca kitabnya yang tercantum di akhir kitab, yaitu keburukan-keburukannya. Fala yazdadu illa huznan, kebaikannya itu, kebaikan-kebaikannya telah tertolak. Setelah itu dia baca lagi, ternyata tinggallah keburukan-keburukannya. Ternyata tinggallah keburukan-keburukannya. Setelah dia membaca keburukan-keburukannya, lantas ikhwah, semakin bertambah sedihlah dirinya. Ya, semakin bertambah sedihlah dirinya dikarenakan keburukan-keburukan
yang dia lakukan. Kemudian wala yazdadu wajahu illa sawadan. Wajahnya yang tadi menghitam bertambah hitam. Fa idza balagha akhirul kitabi, ketika dia telah membaca hingga akhir catatan keburukannya, wajada fi hadhi sayiatuk, dia dapati ada pernyataan, inilah semua keburukan-keburukanmu. Wa qad du'iftu alaika. Wa qad du'ifat ya. Wa qad du'ifat. Wa qad du'ifat alaika, sungguh keburukanmu ini sudah dilipat gandakan. Ai yudha'afu 'alail 'adzab. Artinya azabnya pun akan dilipat gandakan. Laisal ma'na annahu yuzadu 'alai ma lam ya'mal. Artinya bukan apa yang pernah dia lakukan ditambah lagi catatan tersebut dengan amalan yang tidak dia lakukan, enggak begitu. Ya. Jadi di awal kitab dia membaca kebaikan-kebaikannya hingga besar harapannya, bangga dirinya. Ternyata di akhir kitab catatan kebaikannya ternyata disebutkan ini semua tertolak, nggak ada gunanya. Ya mungkin dikarenakan satu sebab. Kemudian dibaca lagi lanjutannya, yaitu catatan keburukannya. Setiap kali dia membaca keburukannya bertambah sedih dirinya. Dan di akhir bacaan catatan amalan keburukannya dikatakan bahwasanya waqad du'ifat 'alaika, sungguh keburukan ini sudah dilipat gandakan atasmu. Artinya azabnya, hukumannya dilipat gandakan. Qala yu'adhimu ilan nar wa tazraqu 'ainah wa yasudu wajhuhu wa yuksas sarawil qatran. Dia pun akhirnya digiring ke neraka dan matanya pun mulai membiru, kita kata tazraqu 'ainah, ya, membiru matanya atau berkunang-kunang matanya, wajahnya semakin menghitam, dan dia pun dipakaikan dengan pakaian api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa yuqalahu intalik ila ashabika fa akhbirhum anna likulli insanin minhum mislu hadza. Kemudian dikatakan kepadanya, kamu pergi kepada teman-temanmu yang mengikuti semua keburukan-keburukan yang pernah kamu ajak kepada mereka pada keburukan tersebut, yang mengikuti kamu pada kemungkaran-kemungkaran. Katakan kepada mereka, kalian juga akan mendapatkan seperti yang aku dapatkan sekarang. Fayamtalik, dia pun pergi. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia pun pergi sambil mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Wahai seandainya aku tidak menerima kitab catatan amalanku ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tadinya tidak tahu dengan hisab ini. Ya laitaha kainatil qadiyah. Wahai seandainya tidak ada kematian yang menghapuskan semuanya. Ya ini kematian. Halaka anni sultaniyah. Sungguh kekuasaanku telah habis, pupus. Halak, qala Ibnu Abbas, halakat anni hujjati. Tidak ada lagi hujahku untuk membela diriku, tidak ada lagi. Qala ta'ala khudhuhu faghullu. Allah berkata, tangkap dia. Allah berkata, pegang dia. Baghullu, belenggu dia, rantai dia. Summal jahimu sallu. Summal jahimu sallu. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka. Ija'aluha yusli jahim. Jadikan dia menjadi penduduk jahannam. Summa fi silsilatin zar'aha sab'una dhira'an faslukuh. Kemudian rantai dia, ya, dengan rantai yang sepanjang sab'una dhira'an, 70 hasta. Allahu a'lam bi ayyi dhira'. Tidak diketahui satu hasta itu hasta apa sekarang. Apakah hasta kita sekarang ataukah hasta orang yang nanti? Karena nanti, ya, orang lebih besar dibandingkan manusia sekarang. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum, ya. Jadi tidak tahu nih, apakah hasta orang sekarang yang hidup dunia sekarang, ataukah hasta nanti manusia yang setelah dibangkitkan, ataukah hastanya malaikat, tak diketahui. Qala Al-Hasan wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Hasan dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sab'una dhira'an bi zira'il malak. Hasan dan Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya yang dimaksud hasta di sini adalah hastanya malaikat. Faslukuh kil yudkhilu unuquhu fiha, yaitu
dirantai sampai ke lehernya. Summa yujaru biha, kemudian dia pun diseret. Walau anna halaqatan minha wudi'at ala jabalin ladzaba, seandainya rantai itu, satu bulatan rantai itu kan ikhwah ada sambung-sambungan kan, bulatan-bulatan besi. Satu halaqah saja, satu bulatan itu saja ya, yang dijadikan untuk membelenggu si manusia durhaka ini. Kalau satu halaqah ini saja, kata Imam Al-Qurtubi, diletakkan di atas gunung, niscaya gunung akan hancur. Satu aja. Gimana dengan yang 70 hasta itu? Fayunadi ashabahu fayaqul hal ta'rifuni. Lantas dia memanggil teman-temannya yang mengikuti dia dalam kemungkaran. Kalian masih kenal enggak denganku? Fayaqulullah. Mereka katakan enggak kenal. Walakin qad nara ma bika min husnin. Tapi kami melihat kamu tuh seperti sangat sedih. Faman anta? Siapa kamu ini sebenarnya? Yaqulu ana fulanun filan. Ana fulanun ibnu fulan. Saya adalah si fulan dan bin fulan. Likul insan minkum mislu hadza. Semua kalian akan mendapatkan seperti yang aku dapati sekarang. Kalian akan mengalami apa yang aku alami sekarang. Demikian ikhwan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberi buku catatan amalannya itu dari sebelah belakang. Takhlu'u katifuhu yusra. Fa yaj'alu yadahu khalfahu. Maka dia pun menoleh ke belakang hingga bahu kirinya ke belakang, hingga bahu kirinya mengarah ke belakang dan tangannya pun sudah mengarah ke punggung. Begini. Jadi beginilah dia. Ini gambaran disebutkan Imam Qurtubi. Mereka yang diberikan buku dari belakang begini. Jadi bahunya arah ke belakang dan tangannya sudah di punggung. Dia menerima bukunya seperti ini. Seperti orang kalau mau mengkeretek tulang punggung ya. Begitu. Dia menerima buku dari belakang. Kemudian faya'khudhu bi kitabahu. Dia pun mengambil bukunya dari belakang begini. Kemudian wa qala Mujahid yuhawwilu wajhahu fi mawdi' qafah. Wajahnya pun dia usahakan berada di sebelah belakang, jadi begini. Begini. Gimana wajah yang seharusnya ke depan ya, karena dia menerima buku dari belakang, wajahnya pun mengarah ke belakang begini. Fayaqra'u kitabahu kadzalik, dan dia membaca bukunya seperti itu, begini, membaca begini terus. Dibacanya buku dalam keadaan seperti ini. Kata Imam Qurtubi. Fatawahhama nafsak in kunta minas su'ada. Coba kamu bayangkan. Ya, inilah bagaimana Imam Al-Qurtubi menggambarkan kepada kita seorang yang durjana, yang kafir atau yang munafik menerima bukunya dari belakang. Fatawahhama nafsaka in kunta minas su'ada. Coba kamu bayangkan kalau kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Waqad ukhrijat 'alal khalaiqi. Laqad kharajta 'alal khalaiqi masrurul wajhi. Kamu keluar dari tengah-tengah makhluk dalam keadaan sangat bahagia. Waqad halla bikal kamal wal hasan wal jamal. Sungguh di wajahmu terlihat kesempurnaan. Kamu terlihat sempurna. Kamu terlihat indah. Kamu terlihat gagah. Kitabuka bi fi yaminik. Di tanganmu, tangan kananmu ada buku catatan amalanmu. Akhadha bi dab'ika malakun yunadi ala rusul khalaik. Dan malaikat pun memegang tanganmu, menggandeng tanganmu. Ya. Malaikat menggandeng tanganmu, kedua tanganmu, dan kamu pun dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Hadza fulan bin fulan. Ini adalah fulan bin fulan. Sa'ida sa'adatan la yasqa ba'daha abada. Sungguh ini adalah si fulan bin fulan. Dia telah mendapatkan kebahagiaan dan tidak akan pernah berakhir selamanya. Tidak akan pernah disudahi dengan penderitaan. Dia mendapatkan kebahagiaan yang tidak akan pernah menderita sama sekali. Wa amma in kunta min ahli syaqawah. Kalaupun apabila kamu bayangkan jika kamu termasuk orang-orang yang tidak beruntung atau menderita.
sengsara. Fayasudu wajhuk, wajahmu pun akan menghitam. Wa tatakhattal khalaik kitabaka fi shimalik, dan kamu pun akan mendapatkan bukumu dari sebelah wa tatakhattal khalaik kitabaka fi shimalik, dan kamu pun makhluk-makhluk akan apa namanya, tatakhatta ini makhluk akan memberikan jalan kepadamu, dan kamu akan diberikan buku catatan amalanmu dari sebelah kiri. Au mi wara'a dhahrik, atau dari mi wara'i dhahrik, atau dari sebelah punggungmu. Yunadi bil waili wathubur, tunadi bil waili wathubur, dan kamu pun berteriak-teriak celaka dan celaka. Wa malakun akhidhu bidib'aika yunadi ala ru'usil khalaik, dan malaikat pun memegang kamu, memegang kedua tanganmu di hadapan seluruh makhluk, dan kamu pun dikatakan ala inna fulana ibna fulanin syaqiya syaqawatan la yas'adu ba'da abadan. Sungguh si fulan adalah orang yang menderita, yang sengsara, dan tidak akan pernah berakhir selamanya. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pemirsa sekalian, bagaimana Imam Al-Qurtubi menggambarkan kepada kita bagaimana fenomena hisab, ya, bagaimana secara detail beliau menggambarkan sejak seorang itu berada di tempatnya di padang mahsyar hingga dia mendapatkan buku catatan amalannya, hingga dia dipanggil, ya, hingga dia membaca catatan amalannya, kemudian dia pun diberi kabar gembira atau kabar buruk yang terjadi, kabar buruk untuk dirinya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ini disebutkan dalam Imam Qurtubi dalam kitabnya Tadhkiratul Qurtubi, dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi halaman 255. Demikian ikhwah, yang juga disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Umar Sulaiman Abdillah Al-Ashqar dalam kitab beliau, kitab Qiyamatul Al-Kubra. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah berikutnya kita akan bahas yaitu bagaimana proses pengkisosan di hari kiamat. Pembalasan, mengkisos. Mungkin seorang pernah memukul orang lain, seorang pernah membunuh orang lain, ya, dengan zalim, maka nanti akan ada proses pembalasan. Juga masih di padang mahsyar. Demikian ikhwah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Saya kira karena waktu kita sepertinya sudah habis, ya, memang sangat terbatas. Semoga apa yang telah kita bacakan bermanfaat. Sekali lagi di sini kita mengingatkan, tentunya yang pertama mengingatkan diri sendiri bahwasanya apa yang terjadi nanti di hari akhirat itu semua tergantung bagaimana apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Betapa indahnya Imam Al-Qurtubi membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beramal soleh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana balasan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan riang gembira, ya, walaupun diawali dengan kecemasan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hamba-hambanya yang bertakwa bersedih di hari kiamat. Allah ingin memuliakan, Allah ingin membahagiakan, dan tidak ada dengan kebahagiaan yang tidak ada akhir sama sekali. Bahkan orang-orang yang mengikuti ketakwaan tersebut juga akan mendapatkan ketakwaan yang sama. Adapun orang-orang yang durhaka kepada Allah, kufur kepada Allah, maka tidak ada penderitaan. Tidak ada lagi penderitaan yang lebih parah, lebih dahsyat, melebihi penderitaan pada waktu itu. Dan penderitaan tersebut akan selamanya tidak pernah berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penderitaan-penderitaan di akhirat. Allah mudahkan hisab kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya kelak.
Para pemirsa, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat, dapat mengetuk hati kita. Mumpung kita masih berada di dunia, kita masih bisa beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk tetap istiqomah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita keistiqomahan, terutama istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya undur diri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.